wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Istigna. Kalian boleh panggil Ibu Ina ya. Di video kita kali ini, Ibu akan membahas tentang surat Al-Falaq. Baik, sebelum Ibu akan menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita doa bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilman warjukni pahman. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Yang kedua, mampu menulis surat Al-Falaq. Yang ketiga, mampu menunjukkan hafalan surat Al-Falaq. Siapa yang tahu arti Al-Falaq? Tentu di sini Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Nabi Muhammad sering membacanya saat perjalanan agar selalu dilindungi Allah. Surat Al-Falaq menceritakan beberapa hal. Yang pertama, ada kejahatan makhluk. Yang kedua, ada kejahatan malam saat gelap. Yang ketiga, ada kejahatan tukang sihir. Yang terakhir, ada kejahatan orang pendengki. Di sini ada keutamaan surat Al-Falaq. Yang pertama, sebagai sarana berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Yang kedua, disunahkan dibaca setelah sholat wajib. Yang ketiga, disunahkan dibaca sebelum dan sesudah tidur. Yang terakhir, disunahkan digunakan zikir pagi dan sore hari. Di sini juga ada inti surat Al-Falaq, yaitu kita harus selalu hanya berlindung kepada Allah. Lalu, yuk membaca surat Al-Falaq bersama-sama. Yang belum berwudu dipersilakan untuk berwudu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin iza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ayat pertama artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Arti ayat kedua yaitu dari kejahatan makhluknya. Arti ayat ketiga yaitu dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita.
Arti dari ayat keempat yaitu dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Yang terakhir ayat kelima, dan dari kejahatan setan pendengki apabila ia berdengki. Hukum tajwid dalam surat Al-Falaq yaitu pertama ada di ayat terakhir, seperti ayat terakhir yaitu min khalaq qad al-uqad, lalu hasad. Nah, lalu di ayat itu ada qalqalah pada ayat di akhir, yaitu huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, ja, da, to, ko, baju di toko. Nah, tip agar mudah menghafal huruf qalqalah seperti baju di toko. Bagaimana cara membaca bacaan qalqalah? Bacaannya itu seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qalqalah itu artinya memantul. Yuk kita hafalkan ya, agar bisa kita amalkan sehari-hari. Setiap dirasa, dihafal, tunjukkan hafalan kepada orang-orang sekitar seperti orang tua, kakak kita, dan orang-orang yang dekat sama kita. Materi selanjutnya menulis surat Al-Falaq. Langkah pertama, yang pertama mencermati cara menulis penggalan surat Al-Falaq termasuk huruf-hurufnya. Misalnya yang pertama, pada ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Perhatikan huruf la, wa, ro, ko. Posisinya agak ke bawah garis. Nah, yang kedua, pada ayat kedua, min syarri ma khalaq. Perhatikan hurufnya nun, ro, ko. Posisinya agak ke bawah garis. Pada ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Perhatikan hurufnya wa, nun, ro, ko. Posisinya agak ke bawah garis. Pada ayat keempat, wa min syarri nafasati fil uqad. Perhatikan hurufnya wa, nun, ro, ya. Posisinya agak ke bawah garis. Pada ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan hurufnya wa, nun, ro. Posisinya agak ke bawah garis. Selanjutnya, salinlah penulisan penggalan surat Al-Falaq berikut ini, seperti Qul a'udzu birabbi falaq min syarri ma khalaq ghasikin uqad nafasati. Nah, jadi itu tuh menulis huruf
Hijaiyah berbeda dengan menulis huruf Latin, di mana penulisan huruf hijaiyah itu dimulai dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Selanjutnya, tariklah ballpoint kalian dari bagian atas dan ke bawah dengan hati-hati dan teliti supaya tidak jadi kesalahan. Dan untuk mempermudah penulisan, gunakanlah kertas bergaris atau buku tulis. Ini ternyata menulis Al-Falaq itu ada manfaat dan keutamaan menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, memperkuat hafalan dan daya ingat. Yang kedua, melatih berpikir sistematis. Yang ketiga, menyeimbang penggunaan otak kiri dan otak kanan. Yang keempat, melatih kreativitas. Yang kelima, mendatangkan ketenangan dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berlatih untuk teliti. Yang terakhir, melatih pribadi menjadi sidik dan amanah. Kesimpulannya yaitu biasakan membaca surat Al-Falaq, khususnya saat di perjalanan atau sebelum tidur atau bangun tidur, agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pembahasan materi kita hari ini? Semoga mudah dipahami ya. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.